Jumpa lagi bersama saya di DGS Official. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang peranan awam dalam kerasulan menurut Konsili Vatikan II dalam dokumen Apostolicam Actuositatem. Nah, dalam dokumen ini diceritakan bagaimana keikutsertaan awam dan juga apa saja spiritualnya dan apa saja yang harus dipegang teguh oleh seorang awam yang mengabarkan atau mewartakan kabar gembira sukacita Allah. Nah, mengapa saya menyampaikan hal ini? Karena pada masa sekarang ini banyak juga awam-awam Katolik yang ikut serta dalam mewartakan baik melalui media YouTube maupun melalui media yang kita kenal sebagai website dan juga media-media lainnya. Dan itu sesuatu yang baik dan dianjurkan oleh dokumen Apostolicam Actuositatem. Dan yang perlu diingat bahwa seorang awam ketika mewartakan Injil Kerajaan Allah atau mewartakan kasih Allah kepada semua orang, dia harus memiliki spiritual sebagai seorang yang mewartakan kerajaan Allah menurut dokumen Konsili Vatikan II. Pada bagian bab 1, artikel 2, dikisahkan atau dituliskan tentang panggilan kaum awam untuk merasul. Maka kita tidak heran ketika ada awam yang juga merasul, namun pada koridor dan batas-batas tertentu. Artinya tidak mengambil alih tugas para imam atau tugas para hierarki gereja, melainkan seorang awam mempunyai tugasnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya. Dalam artikel 2, dokumen Apostolicam Actuositatem, dikatakan dalam artikel ini, yaitu keikutsertaan awam dalam perutusan gereja. Gereja diciptakan untuk menyebarluaskan kerajaan Kristus di mana-mana demi kemuliaan Allah Bapa, dan dengan demikian mengikut sertakan semua orang dalam penebusan yang membawa keselamatan, dan supaya melalui mereka seluruh dunia sungguh-sungguh diarahkan kepada Kristus. Semua kegiatan tubuh mistik yang mengarah kepada tujuan itu disebut kerasulan. Kerasulan itu dilaksanakan oleh gereja melalui semua anggotanya dengan berbagai cara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa setiap awam menyampaikan atau mewartakan kerajaan Allah melalui berbagai cara tanpa mengambil alih tugas para imam atau para pastor. Selanjutnya dikatakan, sebab panggilan Kristiani menurut hakikatnya merupakan panggilan untuk merasul juga. Seperti dalam tata susunan tubuh yang hidup, tidak satupun anggota bersifat pasif melulu, melainkan juga beserta kehidupan tubuh juga ikut menjalankan kegiatannya. Begitu pula dalam tubuh Kristus, yakni gereja. Seluruh tubuh menurut kadar pekerjaan masing-masing anggotanya menggembalakan tubuh. Sebagaimana juga disinggung dalam Efesus bab 4 ayat 16, di mana di sana Rasul Paulus mengibaratkan kehidupan jemaat itu seperti anggota tubuh. Mata tidak mengatakan bahwa dia yang paling penting. Hidung tidak mengatakan bahwa dia paling penting. Tangan tidak mengatakan bahwa dia paling penting. Kaki tidak mengatakan bahwa dia paling penting. Dikatakan di sana bahwa jika salah satu sakit atau luka atau salah satu merasakan hal yang tidak baik, maka seluruh tubuh atau bagian-bagian tubuh lain akan merasakan. Itu adalah gambaran Rasul Paulus tentang anggota-anggota gereja. Selanjutnya dikatakan, bahkan demikian rupalah dalam tubuh itu susunan serta penggabungan anggota-anggotanya, sehingga anggota yang tidak berperan menurut kadarnya demi pertumbuhan tubuh juga harus dipandang tidak berguna bagi gereja atau bagi dirinya sendiri. Nah, itu adalah kata-kata dari artikel 2 ini. Selanjutnya,
Dalam gereja terdapat keanekaan pelayanan, tetapi kesatuan perutusan. Para rasul serta para pengganti mereka oleh Kristus diserahi tugas mengajar, menyucikan dan memimpin atas nama dan kuasanya. Sementara kaum awam ikut serta mengemban tugas imamat, kenabian, dan rajawi Kristus, menunaikan bagian mereka dalam perutusan segenap umat Allah dalam gereja dan di dunia. Sesungguhnya mereka menjalankan kerasulan awam dengan kegiatan mereka untuk mewartakan Injil dan demi penyucian sesama, pun untuk meresapi dan menyempurnakan tata dunia dengan semangat Injil, sehingga dalam tata hidup itu kegiatan mereka merupakan kesaksian atas Kristus yang jelas dan mengabdi kepada keselamatan umat manusia. Karena ciri khas status hidup awam, yakni hidup di tengah masyarakat dan urusan-urusan duniawi, maka mereka dipanggil oleh Allah untuk dijiwai semangat Kristiani, ibarat ragi menunaikan kerasulan mereka di dunia. Itu yang disampaikan pada artikel 2 tentang keikutsertaan kita sebagai awam dalam mewartakan kerajaan Allah atau Injil kerajaan Allah. Selanjutnya dalam artikel 3 dijelaskan tentang asas-asas kerasulan awam. Dikatakan di sana, kaum awam menerima tugas serta haknya untuk merasul berdasarkan persatuan mereka dengan Kristus kepala. Sebab melalui baptis mereka disaturagakan dalam tubuh mistik Kristus, melalui penguatan mereka diteguhkan oleh kekuatan Roh Kudus, dan demikian oleh Tuhan sendiri ditetapkan untuk merasul. Mereka ditakdiskan menjadi imamat rajawi dan bangsa yang kudus, sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 10. Untuk melalui segala kegiatan, mereka mempersembahkan kurban rohani dan dimanapun juga memberikan kesaksian akan Kristus melalui sakramen-sakramen, terutama Ekaristi Suci. Disalurkan dan dipupuklah cinta kasih, yakni bagaikan jiwa seluruh kerasulan. Kerasulan dijalankan dalam iman, harapan, dan kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus dalam hati semua anggota gereja. Bahkan karena perintah cinta kasih, perintah Tuhan yang utama, segenap umat beriman Kristiani didesak untuk mengusahakan kemuliaan Allah melalui kedatangan kerajaannya dan mengikhtiarkan kehidupan kekal bagi semua orang, supaya mereka mengenal satu-satunya Allah yang sejati dan Yesus Kristus yang diutusnya, sebagaimana ditulis dalam Yohanes bab 17 ayat 3. Maka semua orang beriman Kristiani mengemban beban mulia, yakni berjerih payah supaya warta keselamatan ilahi dikenal dan diterima oleh semua orang di mana-mana. Untuk melaksanakan kerasulan itu, Roh Kudus yang mengerjakan penyucian umat Allah melalui pelayanan dan sakramen-sakramen, menganugerahkan karunia-karunia khusus juga kepada umat beriman, sebagaimana yang ditulis dalam 1 Korintus bab 12 ayat 7, dan membagikannya kepada masing-masing menurut kehendaknya. 1 Korintus bab 12 ayat 11, supaya setiap orang menurut rahmat yang diterimanya melayani sesama, sehingga mereka pun menjadi bagaikan pengurus yang baik bagi rahmat Allah yang beraneka ragam, sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus bab 4 ayat 10. Demi pembangunan seluruh tubuh dalam cinta kasih, berdasarkan penerimaan karisma-karisma itu juga yang bersifat lebih sederhana, setiap orang beriman mendapat hak dan tugas untuk mengamalkan demi kesejahteraan sesama dan pembangunan gereja, dalam gereja dan masyarakat, dalam kebebasan Roh Kudus yang bertiup seperti dikehendakinya, sebagaimana ditulis dalam Yohanes bab 3 ayat 8.
dan sekaligus dalam persekutuan dengan sesama saudara dalam Kristus, terutama dengan para gembala mereka yang tugasnya yakni memberikan penilaian tentang tulennya karisma-karisma itu dan tentang teraturnya pengamalannya, bukan untuk memadamkan roh, melainkan untuk menguji segalanya dan mempertahankan apa yang baik, sebagaimana ditulis dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 12, ayat bab 19 ayat 19 dan ayat 21. Nah, dalam pewartaannya, kerasulan awam atau awam merasul juga dijelaskan tentang spiritual yang dimiliki oleh kaum awam. Oleh sebab itu, seorang awam yang mewartakan Injil atau kerajaan Allah juga harus memiliki spiritual, sebagaimana yang akan kita bacakan nanti, sebagaimana yang ditulis dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua, dalam dokumen Apostolicam Actuositatem pada artikel 4, bab 1, artikel 4. Dikatakan di sana, spiritual awam dalam tata kerasulan. Kristus yang diutus oleh Bapa menjadi sumber dan asal seluruh kerasulan gereja. Maka jelaslah kesuburan kerasulan awam tergantung dari persatuan mereka dengan Kristus yang memang perlu untuk hidup. Menurut sabda Tuhan, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia menghasilkan buah yang banyak, sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes bab 15 ayat 15. Kehidupan dalam persatuan mesra dengan Kristus itu dalam gereja dipupuk dengan bantuan-bantuan rohani yang diperuntukkan bagi semua orang beriman, terutama dengan keikutsertaan aktif dalam liturgi suci. Upaya-upaya itu hendaknya digunakan oleh para awam sedemikian rupa sehingga mereka sementara menunaikan dengan seksama tugas-tugas duniawi dalam keadaan hidup yang serba biasa, tidak menceraikan persatuan dengan Kristus dari hidup mereka, melainkan sambil melaksanakan tugas mereka menurut kehendak Allah, tetap berkembang dalam persatuan itu. Melalui jalan itu, kaum awam harus maju dalam kesucian dengan hati riang gembira. Sementara mereka berusaha mengatasi kesulitan-kesulitan dengan bijaksana dan sabar. Baik tugas pekerjaan dalam keluarga maupun urusan-urusan keduniaan lainnya, jangan sampai menjadi asing terhadap cara hidup rohani menurut amanat Rasul. Apapun yang kamu lakukan dalam kata-kata maupun perbuatan, semua itu harus kamu jalankan atas nama Tuhan Yesus Kristus, sambil bersyukur kepada Allah dan Bapa kita melalui Dia, sebagaimana ditulis dalam Kolose bab 3 ayat 17. Hidup seperti itu menuntut perwujudan iman, harapan, dan cinta kasih yang tiada hentinya. Hanya dalam cahaya iman dan berkat renungan sabda Allah, manusia dapat selalu dan di mana-mana mengenal Allah. Kita hidup dan bergerak dan berada di dalam Dia, sebagaimana ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 28. Dalam segala peristiwa mencari kehendak-Nya, memandang Kristus dalam semua orang, entah mereka termasuk kaum kerabat, entah tidak, mempertimbangkan dengan cermat makna serta nilai hal-hal duniawi yang sesungguhnya dalam dirinya maupun sehubungan dengan tujuan manusia. Barang siapa mempunyai iman itu hidup dalam harapan akan penampakan putra-putra Allah sambil mengenangkan salib dan kebangkitan Tuhan. Dalam perantauan hidup ini, tersembunyi bersama Kristus dalam Allah dan dibebaskan dari perbudakan kekayaan sementara mencari harta yang kekal abadi. Mereka dengan kebesaran jiwa membaktikan diri seutuhnya
untuk meluaskan kerajaan Allah dan untuk merasuki dan menyempurnakan tata dunia ini dengan semangat Kristiani. Di tengah kemalangan hidup ini, mereka menemukan kekuatan dalam harapan, sementara berpandangan bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan di masa mendatang yang akan dinyatakan di dalam diri kita, sebagaimana ditulis dalam Roma bab 8 ayat 18. Didorong oleh cinta kasih yang berasal dari Allah, mereka mengamalkan kebaikan terhadap semua orang, terutama terhadap rekan-rekan seiman, sebagaimana ditulis dalam Galatia bab 6 ayat 10. Sementara mereka menanggalkan segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, sebagaimana ditulis dalam 1 Petrus bab 2 ayat 1. Dan dengan demikian menarik sesama kepada Kristus. Sebab cinta kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, sebagaimana ditulis dalam Roma bab 5 ayat 5, menjadikan kaum awam mampu untuk sungguh-sungguh mewujudkan semangat sabda bahagia dalam hidup mereka. Sementara mengikuti Yesus yang miskin, mereka tidak merasa hancur karena kekurangan harta duniawi, tetapi juga tidak menjadi sombong karena kelimpahan. Sambil mengikuti Kristus yang rendah hati, mereka tidak gila hormat, sebagaimana ditulis dalam Galatia bab 5 ayat 26, melainkan berusaha berkenan kepada Allah lebih daripada kepada manusia, serta selalu siap sedia untuk meninggalkan segalanya demi Kristus, sebagaimana ditulis dalam Lukas bab 14 ayat 26, dan menanggung penganiayaan demi keadilan, sebagaimana ditulis dalam Matius bab 5 ayat 10. Sementara mengenangkan sabda Tuhan, barang siapa mau mengikuti aku, hendaklah ia mengingkari dirinya dan memikul salibnya dan mengikuti aku, sebagaimana ditulis dalam Matius bab 16 ayat 26. Mereka saling bersahabat secara Kristiani dan saling membantu dalam kebutuhan manapun juga. Corak hidup rohani kaum awam itu harus memperoleh ciri khusus berdasarkan status pernikahan dan hidup berkeluarga, selibat atau hidup menjanda, dari keadaan sakit, kegiatan profesi dan sosial. Oleh karena itu, janganlah mereka berhenti memupuk dengan tekun sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan sesuai dengan keadaan-keadaan itu yang telah mereka terima dan mengamalkan karunia-karunia yang telah mereka terima dari Roh Kudus. Selain itu, para awam yang mengikuti panggilan mereka telah masuk anggota salah satu perserikatan atau lembaga yang telah disahkan oleh gereja. Begitu pula berusaha mengenakan dengan setia corak hidup rohaninya yang istimewa. Hendaknya mereka menjunjung tinggi juga kemahiran, kejuruan, cita rasa kekeluargaan dan kewarganegaraan, maupun keutamaan-keutamaan yang termasuk hidup kemasyarakatan sehari-hari, yakni kejujuran, semangat keadilan, ketulusan hati, peri kemanusiaan, keteguhan jiwa, yang memang amat perlu juga bagi hidup Kristiani yang sejati. Suri teladan yang sempurna bagi hidup rohani dan hidup merasul itu ialah Santa Perawan Maria, Ratu para Rasul. Selama di dunia ini menjalani hidup, kebanyakan orang penuh kesibukan keluarga dan jeripaya, tetapi selalu mesra bersatu dengan putranya dan dengan cara yang sangat istimewa, ia bekerja sama dengan karya Sang Penyelamat. Namun sekarang ia telah diangkat ke surga, dan dengan cinta kasih keibuannya, ia memperhatikan saudara-saudara putranya yang masih dalam peziarahan dan menghadapi bahaya-bahaya, serta kesukaran-kesukaran, sampai mereka mencapai tanah air yang penuh kebahagiaan. Hendaknya semua saja penuh hikmat
berbakti kepadanya, dan menyerahkan hidup serta kerasulan mereka kepada perhatiannya yang penuh rasa keibuan. Itu adalah bagaimana keikutsertaan awam dalam kerasulan, sebagaimana dicatat dalam Apostolicam Actuositatem dalam dokumen Konsili Vatikan kedua. Oleh sebab itu, orang-orang Katolik dan kita semua umat beriman dalam berbagai cara kita, dalam berbagai tugas-tugas keseharian kita juga mempunyai tanggung jawab untuk mewartakan kerajaan Allah melalui sikap hidup kita, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang bisa kita berbuat. Misalnya kita bisa mengajar, kita mempunyai background sebagai lulusan teologi atau pendidikan kateketik atau pastoral. Juga kita punya tugas yang berat atau tugas yang kita emban untuk mewartakan Kristus kepada semua orang. Terutama dalam pekerjaan kita sebagai seorang pengajar, pendidik, juga kita mewartakan kabar baik, kabar sukacita. Sebagai seorang yang mempunyai pekerjaan lainnya, juga kita mempunyai tugas masing-masing untuk mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang. Maka melalui dokumen ini, sebagai awam kita diajak, ayo kita mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui media sosial, melalui media-media yang saat ini telah tersedia seperti YouTube, seperti Facebook, seperti Twitter, dan segala hal media yang dapat kita maksimalkan untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Kita diajak melalui dokumen ini dan terlebih melalui kitab suci yang menjadi landasannya untuk mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan dan kerajaan Allah. Kita tidak perlu sungkan sebagai awam Katolik, apalagi yang mempunyai basic teologi atau kateketik. Kita wajib mewartakan atau memberi katekese kepada umat Katolik dan juga memberikan warna dalam pewartaan kita melalui media-media sosial yang saat ini sedang marak. Marilah kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga penjelasan dan apa yang saya paparkan tadi menjadi semangat, menjadi sumber bagi kita untuk memulai mewarta.